Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya coba menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita penghobi ikan hias mas koki yang bertanya, bagaimana solusi jika air sumur untuk mengganti air akuarium ikan mas koki mengandung zat besi dan berwarna kekuningan? Apakah air seperti ini bisa difilter menggunakan filter akuarium, dengan catatan air ini disedot dari sumur, langsung dimasukkan ke akuarium, kemudian dalam kondisi air kuning seperti ini difilter oleh filter akuarium akan menjadi bening. Apakah seperti itu? Jadi di video ini saya akan bahas, semoga teman-teman yang mungkin mengalami masalah ini bisa teratasi ya dengan menonton video ini. Jadi teman-teman, air sumur yang mengandung zat besi ini sangat berbahaya sekali untuk ikan mas koki yang kita pelihara, karena satu, airnya itu biasanya rasanya sedikit asin ya, kemudian berwarna kekuningan dan mengeluarkan bau seperti bau besi yang berkarat teman-teman, seperti itulah. Karena sebelumnya saya punya pengalaman di rumah saya yang lama, itu air sumurnya itu mengandung zat besi teman-teman. Nah, air mengandung zat besi ini sangat berbahaya sekali untuk akuarium kemudian ikan-ikan yang kita pelihara. Kenapa demikian? Karena menurut pengalaman saya, yang pertama, peralatan akuarium yang menggunakan besi ya itu bisa berkarat, kemudian kaca akuarium ini bisa menguning nih teman-teman. Nah, kenapa menguning? Karena menurut pengalaman saya dulu, air sumur itu saya gunakan untuk mencuci kendaraan bermotor saya, itu kapnya itu lama-lama akan menjadi kekuningan teman-teman. Kemudian besi-besinya juga seperti itu. Jadi ini sangat sulit sekali dibersihkan ya, butuh cairan kimia yang khusus ya untuk membersihkannya. Jadi kalau misalnya kita gunakan air ini untuk mengisi akuarium kita, itu yang terjadi adalah kaca akuarium kita akan menjadi kuning teman-teman. Nah, itu yang saya pahami dengan air yang mengandung zat besi ini. Jadi bagaimana solusinya jika air sumur kita mengandung zat besi dan berwarna kekuningan ini? Jadi sebenarnya air sumur itu masih bisa digunakan ya teman-teman, dengan catatan air tadi disedot dari sumur keluar ke sumur ya, kemudian difilter dulu teman-teman. Difilter berulang-ulang ya. Misalnya kalau misalnya kita butuh banyak ya untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, mencuci, air minum, kemudian cuci kendaraan, isi air akuarium, teman-teman bisa beli tandon yang besar ya, atau bak air yang besar. Kemudian air yang dari sumur tadi ditampung ke tandon tadi, kemudian difilter ya, filter menggunakan filter akuarium, itu sudah bagus teman-teman. Bisa menggunakan ember cat yang 5 kilo atau berapa itu, yang agak lumayan besar. Nah, bisa menggunakan itu ya. Jadi filternya cukup gampang teman-teman, pakai kapas putih seperti filter akuarium ya, berlapis, itu bagus sekali. Kapas misalnya menggunakan jaring nelayan ya, banyak-banyak ya, jangan 2 lapis kalau untuk akuarium kan, karena boxnya kecil jadi cuma 2 lapis. Kalau misalnya untuk filter air seperti itu, jaring nelayannya banyak, kemudian biofoam, baru busa grand wall ya, berlapis-lapis, bisa 3-4 lapis, kemudian baru kapas putih. Nah, untuk bagian bawahnya, biologisnya teman-teman terserah menggunakan batu apung ya, bioring, terserah apa saja yang teman-teman mampu dan tersedia di tempat teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya menggunakan arang juga bagus teman-teman untuk menyaring air seperti tadi ya. Arang misalnya ditempatkan di tengah, kemudian di bawahnya itu bioring, itu seperti filter akuarium pada umumnya lah ya. Jadi air yang kita endapkan di tandon tadi atau di bak difilter terus menerus ya, diputar pakai pompa akuarium, terserah menggunakan pompa yang berapa, 2000 liter per jam, 3000 ya, tergantung ketinggian air yang
untuk difilter. Misalnya teman-teman bikin filternya agak tinggi supaya dorongan airnya kuat, misalnya menggunakan pompa 3000 liter per jam. Jadi airnya difilter dulu teman-teman. Kalau misalnya kita endapkan pagi ya, misalnya kita sedot dari sumur itu jam 7 pagi, kemudian kita filter sampai dengan jam 12 siang, kemudian setelah itu airnya itu bisa digunakan. Itu dipastikan airnya bakal bening teman-teman, dan juga tidak berbau besi berkarat lagi, dan airnya tidak menguning lagi. Nah itu pengalaman saya. Kalau saya dulu saya menggunakan galon yang sudah rusak ya, galon itu saya balik, kemudian saya potong. Jadi disitulah saya tempatkan media filternya. Kalau dulu saya kebetulan banyak ijuk ya, ijuk di tempat rumah saya itu banyak ijuk. Saya gumpal-gumpal ijuknya, kemudian jaring, baru di bawahnya itu kapas putih. Nah di bawahnya itu saya kasih tatakan supaya bebatuan itu tidak jatuh. Kebetulan kemarin saya menggunakan batu kerikil saja untuk yang bawah. Nah kemudian kalau misalnya menggunakan pasir itu kalau misalnya sudah 1 mingguan digunakan, itu biasanya dia bisa meluber airnya teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan pasir, jadi cukup kerikil, kemudian di atas kerikil itu arang. Seperti itulah teman-teman. Kalau misalnya mau lebih bagus itu ya menggunakan drum yang ukuran 200 literan, itu bagus sekali untuk filter ya. Apalagi kalau kita penggunaan air setiap harinya banyak ya. Jadi air yang dari sumur tadi difilter, terserah teman-teman bisa menggunakan filter ember atau filter drum air ya, drum air yang 200 literan, atau menggunakan box filter yang seperti apa ya, untuk ikan koi itu teman-teman ya. Itu bisa juga, tergantung media filter yang kita gunakan. Jadi air yang seperti tadi masih bisa digunakan dengan catatan di filter terlebih dahulu. Nah ada juga yang pernah mengalami masalah seperti ini ya. Jadi saya baca di grup, beliau ini memaksakan mengisi air akuariumnya dengan air seperti itu, namun dia mengupgrade filternya ya, dari top filter ke sump filter. Apakah berefek bagus untuk airnya? Kalau menurut saya tetap tidak bagus ya, karena air tadi sudah dimasukkan ke akuarium. Sedikit banyaknya air tadi sudah mencemari akuarium ya, sudah menempel ke kaca-kaca akuarium. Jadi sebaiknya harus difilter dulu sebelum diisi ke akuarium, karena kalau misalnya langsung diisi walaupun filternya bagus, sump filter, filternya 50% ataupun sama besar dengan akuariumnya, tetap saja air yang kita isi tadi juga mengandung zat besi. Kalau sudah difilter berulang-ulang kali, air itu mutar di dalam tandon ataupun bak untuk penampungan air kita tadi, tentu saja air tadi akan semakin bersih teman-teman. Bahkan air itu lebih bersih ya daripada air hujan yang teman-teman mungkin tampung ya, seperti itulah. Jadi teman-teman, solusinya ya seperti itu. Air yang dari sumur tadi difilter dulu, baru diisi ke akuarium teman-teman, supaya airnya benar-benar bersih dan sehat untuk ikan-ikan mas koki yang kita pelihara. Jadi di video-video sebelumnya juga saya pernah jelaskan, untuk mengisi air akuarium itu memang harus menggunakan air yang benar-benar bersih, sehat, tidak mengandung berbau ataupun tidak mengandung zat-zat yang berbahaya untuk ikan. Contohnya seperti zat besi seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.